Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fidola Fadilah, and I am from English Student Department. So today, we are going to learn English with the story Witches' Loaves by O. Henry. First of all, saya yakin kalian sudah membaca cerita Witches' Loaves, bukan? Maka dari itu, di sini saya akan membacakan summary dari ceritanya. So, Miss Martha is a kind, middle-aged woman who owns a small bakery. Every day, a quiet, neat German man comes in and buys 2 stale loaves of bread. Miss Martha thinks he is a poor and shy, and she begins to imagine a romance between them. Wanting to help him, she secretly adds butter to the stale loaves one day. But the next day, the man returns, very angry. He tells her that the bread was for his work, making precise drawings, and the butter ruined everything. It turns out he was an architect, not a poor man. Miss Martha is heartbroken, realizing that her good intentions caused trouble, and that her imagined romance was only a dream. Now, from this story, Witches' Love, I think we can learn English from that, which is today we are going to learn about reported speech. But first of all, sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya akan membacakan learning objectives-nya atau tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama, construct a sentence in direct and indirect form. Yaitu membuat sebuah kalimat dalam bentuk direct dan juga indirect. Dan kedua itu ada convert sentences from direct to indirect speech and vice versa. Yaitu mengubah kalimat dari direct menjadi indirect speech atau kebalikannya. Dan sekarang kita masuk ke pembelajarannya, yaitu tentang reported speech. Jadi, di reported speech ini ada direct speech dan juga indirect speech. So, I'm gonna explain about direct speech first. So, direct speech repeats or quotes the exact words spoken. When we use direct speech in writing, we place the word spoken between quotation marks, and there is no change in these words. Jadi, direct speech ini merupakan pengulangan atau pengutipan yang menggunakan kalimat yang sama tepat. Dan ketika menggunakan direct speech ini dalam tulisan, kita menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kalimatnya, dan juga tidak ada perubahan dari kata-katanya. Selanjutnya yaitu ada indirect speech. Indirect speech is written speech that reports what a person said without quoting them in exactly the same words. It may involve rephrasing, paraphrasing, and grammatical changes. Jadi, indirect speech ini merupakan speech yang ditulis untuk melaporkan apa yang dikatakan seseorang tanpa mengutip kata-kata yang sama persis dengan yang diucapkan. Dan di indirect speech ini bisa terdapat rephrasing, paraphrasing, dan juga perubahan gramatikal. Selanjutnya, saya akan memberikan contohnya. So, the example is, first for the direct speech, Miss Martha said, he must be an artist. And the indirect speech, Miss Martha said that he must be an artist. Jadi bisa dilihat dari contohnya ini, bahwa di direct speech ini kita menggunakan quotation mark yang menandakan bahwa kalimat itu dikatakan langsung oleh Miss Martha. Dan kita hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Miss Martha. Nah, kemudian di indirect speech ini, kita menambahkan kata that yang memberikan penjelasan bahwa kalimat tersebut dikatakan oleh Miss Martha. Jadi, kita tidak secara langsung mengutip apa yang dikatakan oleh Miss Martha. Setelah melihat example yang sudah diberikan tadi, sekarang saya ada exercise atau latihan, yaitu di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat. Untuk yang pertama ini saya memiliki 2 kalimat yang dalam bentuk direct speech. Jadi saya
meminta kalian untuk mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk indirect form. So the first sentence, dalam bentuk direct form, he said, I want 2 loaves of stale bread, please. Nah, sekarang untuk diubah menjadi indirect formnya, maka akan menjadi, he said that he wants 2 loaves of stale bread. For the second sentence, still indirect form, Miss Martha said, I do so admire art and paintings. Nah, jika diubah menjadi indirect form, maka akan menjadi Miss Martha said that she do so admire art and paintings. Now, untuk exercise yang selanjutnya, yaitu untuk mengubah kalimat dari indirect form ke direct form. Jadi di sini saya ada 2 kalimat lagi dalam bentuk indirect yang akan diubah menjadi direct form. For the first sentence, the man said that she had there a fine picture. Maka, jika diubah menjadi direct form, akan berbunyi, the man said, you have here a fine picture. Now for the last sentence dari exercise terakhir, yaitu dalam bentuk indirect, the man said angrily that she had spoiled his work. Maka, jika diubah ke dalam bentuk direct form, akan berbunyi, the man said angrily, you have spoiled my work. Dari exercise yang sudah saya berikan tadi, saya harap kalian bisa menjawabnya dengan benar. Saya kira sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik tentang reported speech, baik itu tentang direct speech dan juga indirect speech. Dan juga saya harap kalian dapat membuat sebuah kalimat dalam bentuk direct speech maupun indirect speech, dan juga mampu mengubah kalimat dari dalam bentuk direct form ke indirect form, ataupun juga dari indirect form to direct form. So I think that's all for me. Thank you.